Desa Cisateu hujan-hujan gempar. Terjadi keributan di mana-mana. Penyebabnya tidak lain tidak bukan adalah karena ada sebagian warganya yang tidak mendapatkan sembako berisi 1 kilogram jengkol, 2 ikat pete, 3 bungkus ikan teri, dan 4 karung beras. Ratusan warga pun berdatangan ke rumah kepala desa atau kades yang bernama Kurap, yang biasa dipanggil oleh warganya Kades Kurap. Warga yang diwakili oleh 3 orang, yakni Kismin, Kusut, dan Kasurupan, menghadap Kades Kurap. Pak Kades Kurap. Ya, ada apa ini datang-datang ramai-ramai ke rumah saya? Apakah tidak cukup sembako beras, peti, jengkol, dan terinya? Kami ini kemari, Pak, bukan karena kami tidak cukup sembako. Malahan kami nggak dapat itu sembako, Pak. Aku juga tidak mendapatkannya, Pak. Kemana semua dana itu? Apakah Bapak korupsi? Mendengar kata korupsi, Kades Kurap pun tersentak dan seakan gugup dan menyangkalnya. Hah? Jangan asal-asal bicara kalian. Baiklah, Pak. Kalau memang macam gie, kami akan bawa masalah ni sampai ke kantor polisi, Pak. Biar Bapak bertanggung jawab ke pelin masalahnya ke kantor polisi. Ne pelin untuk keadilan bagi kami semua, Pak. Setelah pertemuan itu, Kismin, Kusut, dan Kasurupan pun pergi ke kantor polisi dan melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan tidak meratanya pembagian sembako di desa Cisateu hujan-hujan yang melibatkan Kades Kurap. Ketika sampai di kantor polisi, Kismin, Kusut, dan Kasurupan disambut oleh seorang petugas di sana. Apakah ada yang bisa saya bantu, Pak? Kami nak lapor ke bahwasanya ada tindak pidana korupsi, Pak, di kampung kami yang dilakukan oleh Pak Kades kami Kediri. Kasus korupsinya adalah kami curiga kalau dia itu tidak membagi rata sembako-sembakonya kepada rakyat, Pak. Daerah manakah itu, Pak? Biar kami selidiki permasalahan ini. Di desa kami, Pak, yaitu desa Cisateu hujan-hujan. Baiklah, Pak, terima kasih atas laporannya. Kami akan segera menangani kasus ini dan akan menyelesaikannya. Baiklah, sekarang Bapak sudah bisa pulang ke rumah. Biar kami tangani urusan ini. Terima kasih, Pak, atas laporannya lagi ya. Baiklah, Pak, mohon bantuannya. Kami akan segera pulang ke rumah. Mohon segera berantas ke kasus korupsi ini, Pak Bu. Tim polisi beserta KPK pun langsung ke rumah Kades Kurap dan menanyakan berkas-berkas dan aliran dana yang diberikan pemerintah kepadanya. KPK, kangen pengen ketemu KPK, ku ingin peluk kamu. Waduh, kelewatan pula. Polisi memeriksa berkas-berkas dan aliran dana yang diberikan pemerintah kepadanya. Setelah berjam-jam diperiksa, akhirnya terjadi percakapan. Dari hasil pemeriksaan kami, bahwasannya di setiap dana-dana yang Anda sampaikan itu tidak sampai ke rakyat, ya Pak, betul. Dan dikarenakan itu semua sudah jelas, maka Bapak
kami tahan selama 3 tahun penjara atas kasus korupsi ini, Pak. Tunggu dulu, Pak Polisi. Biar kita bicara secara santai saja. Bagaimana jika saya kasih uang itu kepada Bapak Polisi sebagai uang tutup mulut? Apakah Bapak mau melepaskan saya dan membuat saya itu tidak bersalah? Mohon maaf, Pak ya. Tugas kami adalah tugas dan uang adalah uang. Tidak bisa disatukan. Apabila memang tugas kami untuk menangkap Bapak, maka Bapak tetap kami tangkap. Dan apabila memang Bapak ingin memberikan uang kepada kami, maka silahkan berikan kami uang. Tapi Bapak tidak akan lepas. Saya mohon, Pak. Mohon sekali. Akan saya berikan berapapun yang Bapak minta. Tidak, Pak. Atau Bapak ingin aku tambahkan atas kasus penyuapan karena Bapak ingin menyuapku sebagai uang tutup mulut? Sudah, lebih baik Bapak ditahan saja 3 tahun penjara itu ya, supaya Bapak jera dan tidak mengulangi kesalahan Bapak lagi. Baiklah Pak, saya menyadari kesalahan saya. Silakan Bapak tahan saya. Kades Kurapun dipenjara selama 3 tahun atas perbuatan korupsinya karena tidak berlaku adil kepada warganya. Ku menangis membayangkan. Ku dengar dia sudah masuk penjara ya, Pak Kades kita itu. Iya Pan, udah masuk penjara dia, Pak Kades kita Udah dibuktikan sama polisi memang dia terbukti bersalah, dia terbukti korupsi. Entah kemana dilenyap sembako Buktinya kan memang sampai sama kita. Nah itu dia, pemerintah kasih sembako untuk kita lewat dia. Tapi dia nggak dikasihnya sembakonya sama kita. Kita capek kerja di sini. Nah, udah cek ngapain, yang penting dia dah masuk dalam penjara. Yang takut kita, dia belum masuk dalam penjara, habis lagi duit pemerintah dimakannya. Duit pemerintah kan untuk rakyat, tapi kalau dimakannya, dialah yang kenyang. Nah, betul itu. Jangan sampai keadilan itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Habis rakyat yang lemah, rakyat yang miskin. Entek kabeh. Iya, sedih kali emang kalau memang peraturan dibuat macam gini. Jadi adil sikit Udah, yang penting sekarang kita semua sudah aman. Itulah dia, alhamdulillah kalilah. Moga-moga aja aman selalulah kampung kita, terutama Indonesia ini. Mudah-mudahan aman terus. Amin. Setelah 3 tahun berlalu, akhirnya Kades Kurapun keluar dari penjara. Dia kembali ke desa, akan tetapi warganya sudah tidak percaya lagi kepadanya. Sadar dengan hal itu, Kades Kurapun menjadi lebih sering beribadah untuk menebus kesalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wasi' li rizqan tayyiban fatub alayya tawbatan nasuha fatub alayya tawbatan nasuha. Hambamu ini
datang padamu, tuntunlah kami kemana pergi. Aku tersesat di jalan ini, tak tahu lagi arah kembali. Sudi